Pak Eh, Umbu. Pak Ungu, silahkan. Ya, selamat malam Coach Suwardi dan juga Bapak Ya, Ibu semuanya. Ya, ini materi sangat menarik sekali Coach malam hari ini ya. Mungkin saya langsung saja Coach ke pertanyaannya. Jadi, misalnya situasinya itu kita merasa bahwa kita sudah berjuang untuk bermurah hati kepada seseorang gitu, tetapi hmm, katakanlah si orang itu dia kalau misalnya ketemu kita kayak pura-pura tidak mengenal atau memasang seperti sikap permusuhan, entah ada permasalahan apa yang terjadi dari orang itu, sedangkan dari kita mungkin tidak merasa melakukan sesuatu yang menyakiti dia begitu. Nah, dan orang ini cukup sering meminta bantuan kepada kita misalnya, dan kita tetap berusaha untuk melayani dia, membantu, hingga pada titik kita merasa bahwa kok kita baikin dia, tapi kok dia sikap kita kok seperti seperti tidak seperti yang kita harapkan, dalam kurang normal lah begitu ya misalnya coach ya, seperti hmm. dalam relasi dengan orang lain begitu. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa kita tetap bisa bermurah hati atau kita sedang membentengi diri dari sikap dia supaya kita tidak tidak terluka begitu, Coach. Artinya maksud saya bahwa Iya. sampai di mana sih batas dari kemurahan hati itu? Atau kita perlu misalnya membentengi diri dari dalam tanda kutip dari dia supaya kita tidak terpapar rasa permusuhan atau terjebak dalam situasi yang dia bangun begitu, Coach. Iya, terima kasih Pak Ya. Umbu. Pertanyaannya ini sangat-sangat penting dan ini sering banyak sekali dialami oleh orang-orang di gereja ya, umat Tuhan ya. Jadi tadi Pak tanya batas-batasnya. Memang ini tentu tidak mudah ketika kita menghadapinya kondisi-kondisi begini. Nah, tetapi saya mau kita lebih melihatnya secara menyeluruh ya, bahwa kita bermurah hati itu karena, perhatikan ini yang penting sekali Pak Umbu ya, kita bermurah hati bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari orang itu. Ini harus kita taruh dalam hati kita dulu. Ya, jadi kita bermurah hati karena perintah Tuhan. Kita bermurah hati karena kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya dicatat oleh Tuhan. Dan itu adalah bagaimana kita membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita karena kita sudah beroleh kemurahan dari Tuhan. Kita telah ditebus, kita dijadikan anaknya, kita dijadikan ciptaan baru. Jadi itu kunci utama dulu Pak Umbu, kita bermurah hati karena kita memang diperintahkan oleh Tuhan dan kita tidak mau melihat siapapun yang kita tolong. Sepanjang kita bisa menolong, kita menolong. Itu penting sekali. Karena kalau tidak, yaitu tadi, kita akan mungkin merasa, apa ya, kok orang ini begini ya, kita udah tolong bermurah hati, kok dia cuek-cuek aja, bahkan kadang-kala membalas yang tidak-tidak, kita bisa akhirnya mungkin kecewa, kita bisa apa. Nah, ini yang sering terjadi ketika saya konseling banyak orang. Dan saya lihat ini hal-hal yang umum terjadi. Nah, malam hari ini kita yang ada di Zoom semua, saya rindu kita bisa menangkap bahwa kita bermurah hati. Perhatikan sekali ini intinya, bahwa itu karena perintah Tuhan. Dan kita melakukannya bukan karena orang itu, tetapi karena Tuhan. Nah, kalau kita bisa begitu, saya tahu ini tidak mudah, kita harus belajar ke arah sana. Saya juga pernah mengalami, lah orang ini ditolong kok begitu aja, cuekin aja, bahkan seakan menuntut kepada saya sebagai hamba Tuhan itu, seakan saya harus tolong dia terus gitu loh. Nah, itu kita harus hati-hati memang. Nah, kita harus lihat kemampuan kita juga, dan kita harus punya sikap hati bahwa saya melakukan semuanya ini untuk Tuhan. Jadi kita tidak akan kecewa, kita tidak akan bagaimana. Nah, batasannya bagaimana? Ya tergantung kasih karunia Tuhan, Pak ya. Jadi saya tahu kita semua tentu dalam proses belajar. Tidak ada yang langsung jadi malaikat yang bisa bermurah hati sepanjang waktu terus ya. Sepanjang Bapak masih bisa diberikan kasih karunia oleh Roh Kudus, ya bantulah dia. Tapi kalau memang sudah tidak, ya doakan saja dan bimbing dia bagaimana dengan cara-cara Tuhan sendiri. Tapi intinya,
bermurah hati itu karena perintah Tuhan. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan Pak Umbu, mudah-mudahan ini bisa menolong. Tentu ini kita semua harus belajar terus ya. Gimana Pak Umbu, bisa? Iya, boleh tambah sedikit, Coach. Ya, silakan. Ya, berarti kita perlu belajar untuk melepaskan eh, apa keinginan kita untuk misalnya katakanlah dihargai secara normal, katakan minimalnya bisa saling menyapa dengan baik tanpa. Jadi kita membuang jauh-jauh harapan itu. Jadi kalau misalnya katakanlah kita tidak disikapi dengan baik juga, kita tidak boleh menghentikan kita untuk bermurah hati gitu, Coach ya. Yes, betul sekali Pak Umbu. Tuhan memberkati. Saya tahu ini tidak mudah, minta Roh Kudus menolong terus supaya kita dalam hidup kita tetap bermurah hati ya. Tuhan memberkati Pak Amin. Umbu. Ya, Ya, terima kasih, Coach. very good, very good. Terima kasih pertanyaannya. Kita semua berproses ya, Coach ya. Bahkan setiap hari Yes, pun kita berproses. Dan nggak ada seorang pun yang sudah bilang, oh aku sudah pasti murah hati, karena tiap hari kita akan lalui hal-hal yang berbeda mungkin. betul Jadi sekali. harus tetap aware gitu. Yes, Coach, sudah ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, juga boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu ya. Atau mau langsung tanya ke Coach Suwarti juga boleh, jadi boleh raise hand. Saya bacakan yang di chat dulu ya, Coach. ya. Kemurahan hati manusia sebagian besar selalu ada pamrih. Pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mengetahui kemurah hatian seseorang itu murni? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Nah, kalau kita mendapatkan pertolongan dari orang lain ya, tentu kembali kepada orang itu, apakah dia murni atau tidak, ya dia berurusan sama Tuhan. Ya, tapi kita yang mendapatkan kemurahan hati dari orang. Nah, ini seperti yang tadi Pak Umbu katakan, kalau kita mendapatkan kemurahan hati, usahakan kita juga bermurah hati kepada dia. Karena kita jangan sampai mengecewakan juga dia, jangan sampai kita juga melakukan sikap mencuekin dia. Ya, memang dia pantas lah karena dia hamba Tuhan, dia harus tolong saya. Karena dia pelayan Tuhan, kan dia harus gini-gini. Ya, wajar lah kalau dia datangi saya, dia bawain saya ini. Nah, kita sebagai manusia, kita harus tahu berterima kasih. Kita harus tahu membalasnya segala macam. Nah, kalaupun dia punya motivasi tersendiri di balik itu semua, itu dia berurusan sama Tuhan. Yang penting saya sebagai penerima kemurahan hatinya, saya tetap mengucap syukur, berterima kasih, dan mendoakan dia dan memberkati dia. Ya, tidak masalah itu. Ya, karena kita tidak bisa mengubah seseorang dan kita juga tidak bisa memperingatkan atau membuatnya dia harus bagaimana. Itu kembali ke kepribadiannya dia. Ya, itu mungkin si Semelda. Iya, tetap berespon dengan baik dan benar ya, Coach ya. Jadi bersyukur Yes. dan tahu bagaimana berterima kasih. Sudah ada pertanyaan lagi nih, Coach. Coach, kami beberapa kali ikut basar di sebuah gereja. Kami menempati stand yang berbentuk meja-meja yang sudah disediakan. Nah, penempatan mejanya membuat kami harus berlomba-lomba datang pagi-pagi supaya kami menempati posisi yang paling bagus atau paling banyak dilewatin orang. Kalau tidak, kami menempati area yang sepi. Apakah murah hati juga harus dilibatkan dalam hal ini, Coach? Wah, ini contoh yang luar biasa sekali. Saya tadi kan katakan, kita tidak akan bisa bermurah hati ketika ada persaingan ya. Iya, persaingan ya. Kemudian untung rugi, ya itu pasti. Jadi ketika kita punya pikiran perasaan masuk ke dalam untung rugi dan persaingan kalah menang ya, itu pasti murah hati tidak akan hinggap di hati pikiranmu. Saya pakai kata hinggap ya, pasti menjauh sama sekali. Nah ini memang perlu apa ya? Disinilah kita diuji, disinilah kita dipertemukan dengan sesuatu hal. Apakah saya tetap bermurah hati atau bagaimana? Nah, apalagi basar-basar begitu ya. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, tentu ya ini memang hal-hal yang tidak mudah. Karena saya tadi katakan ya, ketika ada persaingan akan berlomba-lomba. Dan inilah manusia. Seperti saya bilang, katakan COVID. Ternyata beras sudah mau habis di supermarket, pasti berlomba-lomba masuk. Iya kan? Nah, kembali kepada kita masing-masing.
apakah kita betul-betul 100% bergantung kepada kemurahan hati Tuhan atau kita pakai cara duniawi? Dan tentu ini saya tidak bisa memberikan satu patokan dasar. Jangan berlomba atau berlomba. Karena kembali kepada kita masing-masing, ya kita punya iman, kita punya apa ya, gaya hidup ya, kita punya cara tersendiri. Bagaimana kita menyikapi semuanya. Apakah kita punya wisdom pada saat itu? Atau kita punya hikmat tersendiri bagaimana menyikapinya? Itu penting ke pribadi-pribadi. Ya, jadi memang itu hal yang tidak mudah. Tetapi kalau Anda mau bermurah hati, di sanalah diuji, dites apakah kemurahan hati Anda. Tapi saya percaya ya, ketika kita mau sedikit mengalah dan bermurah hati, dan kita lewat doa, kita lewat bertanya kepada Tuhan, Tuhan itu punya cara memberikan jalan keluar yang terbaik, dan juga Dia bisa membentuk kita. Mungkin bukan di pasar itu, mungkin di tempat lain atau apa. Mungkin waktu itu kita nggak dapat tempat yang baik, mungkin kita rugi. Tetapi ketika kita tetap bermurah hati dan bersukacita, itu apa ya? Ada anugerah yang besar luar biasa ya. Saya ingat satu pernah petani, ya itu kejadian kalau nggak salah di Detikcom muncul ya. Dia panen, tapi waktu itu apa ya? Harga hancur-hancuran. Saya lupa dia panen apa. Kemudian dia mau jual gimana, akhirnya dia berdoa, akhirnya dia kumpulin hasil panennya itu dia bagi-bagikan ke penduduk yang membutuhkan makanan, dia bagi, dia pakai sepedanya panjangnya. Dan kemudian akhirnya dia tidak mengharapkan apa-apa, tetapi kemudian ada satu orang kemudian yang tergerak melihat dan mendengar itu, tiba-tiba dia datangi dia, berapa hasil panenmu yang kamu bagikan? Harusnya mendapatkan hasil. Dia bilang, oh saya tidak mengharapkan apa-apa, saya cuma bagi-bagi. Tapi dia bilang, seandainya kamu jual berapa? Gitu. Dia cuma ditanya gitu. Hanya orang yang datang dari kota ini, dia gantiin semua dia punya ya. Itu caranya. Padahal dia tidak mengharapkan sesuatu. Nah itu kadang-kala Tuhan memberkati dengan caranya tersendiri. Itu mungkin saya bisa bagikan. Tentu ini tidak mudah. Tentu perlu persiapan iman, perlu sendiri pengalaman pribadi, ya. Ya, Tuhan memberkati, itu mungkin yang saya bisa tambahkan sedikit. Wisdom ya Coach ya, intinya di wisdom yang kita dapat untuk setiap apapun yang kita lakuin tadi ya Coach ya. Ya, ya. Dan itu Coach, kembali kepada manusianya sendiri, imannya sendiri ya, pengalamannya sendiri, dia dengan Tuhan bagaimana dia berani melangkah. Karena saya tidak bisa anjurkan karena cara Tuhan memberkati, membalaskan itu berbeda-beda ya, sesuai dengan kedewasaan kita, sesuai perangai perilaku kita ya. Terima kasih Coach. Semoga menjawab ya buat yang tadi bertanya. Dan ini udah ada pertanyaan lagi nih Coach. Coach, saya seorang dosen. Saya sangat suka berbagi ilmu kepada teman-teman saya tanpa memandang bulu. Sayangnya ada satu teman yang memberitahu saya bahwa dengan bermurah hati, berbagi ilmu, saya sebenarnya malah tidak mendidik teman-teman yang menerima kemurahan hati saya tersebut. Bagaimana menurut Coach? Saya pikir ketika kita bisa membagi itu kan berkat ya. Saya tidak pernah mendengar bahwa ketika kita memberkati orang itu apa? Dia bilang tidak mendidik. Iya benar Coach. Ada teman saya yang bilang kalau saya berbagi ilmu saya malah tidak mendidik teman-teman yang menerima kemurahan hati tersebut. Buat saya nggak tahu teman-teman yang lain ya. Saya pikir kalau saya bisa membagikan ilmu-ilmu saya, skill-skill saya, pengalaman saya, itu kan memberkati mereka. Sama seperti kita belajar di sekolah kan, membaca buku. Kan kita juga diberikan ilmu-ilmu, dididik semua. Harusnya itu kan memberkati. Ya tergantung kepada orang itu mau dididik atau tidak. Dan saya percaya kalau dia ketika orang itu membagikan ilmunya dan dia mau belajar, itu kan mendidik sebenarnya. Karena ketika dia belajar, berarti dia mendapat sesuatu dan dia punya skill, dia punya kemampuan meningkat. Kecuali kita memberi, ya,
Jadi tidak mendidik itu gini, dia itu malas-malasan, nggak mau kerja, saya beri uang, terus beri uang, pokoknya makan, ya saya tolong dia terus, itu tidak mendidik. Ya, jadi kalau memberikan pengetahuan ilmu itu harusnya mendidik dong, memberkati orang itu luar biasa, dia pasti meningkat. Saya kurang paham kenapa kok bilang tidak mendidik ya. Setahu saya itu pasti memberkati, mendidik orang-orang yang mendapat ilmunya itu luar biasa, pasti meningkat. Saya pun mau mendengar, saya pasti meningkat kalau dia mau membagikan ilmunya ke saya. Bu Fuli menjawab ya buat yang bertanya. Kalau mau ditanyakan lebih dalam lagi, boleh langsung secara online ya, Coach. Maksudnya bisa langsung ditanyakan ya. Karena agak aneh buat saya. Ya. Selamat malam. Silakan. Saya yang bertanya Mbak Milda. Jadi Bu Erna ya. Silakan. Iya, benar. Jadi begini, untuk mendapatkan pengetahuan saya harus belajar dengan keras sehingga saya bisa berbagi ke teman-teman. Akan tetapi menurut teman saya yang memberitahu saya bahwa dengan memberitahu banyak pengetahuan ini malah tidak mendidik mereka yang diberi, itu karena yang diberi tidak diberi kesempatan untuk memperoleh ilmu tersebut oleh diri mereka sendiri begitu. Jadi mereka sudah terima yang sudah matang gitu. Seharusnya teman-teman yang diberi ilmu tersebut mencari sendiri, belajar sendiri dan sebagainya. Itu maksudnya kenapa kemurahan hati saya untuk berbagi ilmu itu malah dianggap tidak mendidik mereka yang diberi ilmu, begitu loh. Oke, kalau gitu saya bisa bertanya, apa bedanya? Apa bedanya dia belajar dari ibu atau dia mencari sendiri? Apa bedanya? Jadi kalau dari saya itu malah langsung jadi tidak ada step-step untuk mendapatkan ilmu yang terakhir saya berikan, maksudnya begitu. Jadi seharusnya mereka membaca dulu, mencari referensi, berusaha memahami apa yang dimaksud teori tersebut dan sebagainya. Jadi ada banyak step yang hilang begitu. Oh, kalau itu mungkin tinggal ibu kasih tahu aja. Tapi saya percaya ketika ibu mengajarin dia dan dia bisa menangkap intinya, itu kan mempersingkat waktunya. Ya. Buat saya, kalau saya bisa mempersingkat, saya belajar sesuatu, saya akan coba belajar membaca secara cepat, belajar skill secara cepat. Ya, karena waktu kita kan kalau bisa kita increase kita punya kemampuan secara cepat, why not? Kenapa harus buang-buang waktu gitu loh? Nah, saya percaya apa yang ibu lakukan harusnya memberkati, tidak masalah kok. Ya, kembali kepada orangnya itu mau atau tidak, itu kan kembali kepada dia. Tetapi kalaupun dia mau dengar dari ibu dan dia mau belajar dari ibu, itu berarti kan dia sudah mendidik ya. Walaupun mungkin caranya berbeda ya. Kalau dia akan cari referensi-referensi, mungkin membawa waktu, kan tinggal ibu kasih dia, ini referensinya, ini cara belajarnya, ini ilmunya, ini anunya. Semua saya pikir tidak ada masalah sih buat saya ya. Sepanjang jadi bukan mata yang dikasih. Sumpama gini Bu ya. Jadi sumpama dia mau buat skripsi, ibu yang buatkan skripsi, dia tidak perlu buat. Jadi tinggal dia terima full. Nah, itu tidak mendidik ya. Kemudian seperti tadi dikasih uang terus, ya dikasih kebutuhannya. Tapi kalau seperti belajar itu saya kira nggak ada masalah kok Bu. Bagus sekali, dia bisa percepat, persingkat kok. Ya. Berarti kesimpulannya tidak perlu mendengarkan orang yang mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu tidak mendidik ya, Coach. Ya, tidak perlu saya pikir. Itu bahkan ibu kan bermurah hati memberkati mereka secara cepat. Ya, dia tidak perlu buang-buang waktu lagi ya belajar. Ya. Nah, nanti ibu sendiri selidiki apakah ini membuat dia malas atau tidak ya. Itu yang penting ya. Kalau dia bisa meningkat skillnya, dia makin bisa lebih bagus, lebih baik lagi, why not? Ya, Tuhan memberkati Bu Erna. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Ya, Coach. Karena untuk datang dan mau mendengarkan apa yang diajarkan sama Bu Erna pun itu sebetulnya satu usaha juga ya, Coach ya? Betul, luar biasa. Coach, ini udah yang tanya lagi nih, Coach.
bagaimana sikap bermurah hati kepada orang yang bersalah di gereja? Karena saya lihat di gereja, apalagi yang levelnya hamba Tuhan, kalau ditemukan bersalah, pasti pemimpin dan jajarannya akan memberikan sanksi yang membuat si orang tersebut merasa orang yang tidak layak dan kotor. Jika demikian, sejauh mana sikap bermurah hati diterapkan kepada orang yang bersalah tersebut, Coach? Boleh dibantu ya, Coach, untuk menjawab. Iya, tentu ini kembali kepada peraturan gereja dan juga apa yang dia lakukan ya. Nah, saya kira firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita ya. Jadi kita harus adil dan juga harus mendidik. Ya. Jadi kalau memang dia bersalah dan sesuai peraturan gereja, kata gereja atau apa, dia harus seumpama dihukum bagaimana sesuai peraturan-peraturan itu harus dijalankan semua karena untuk mendidik. Nah, kalau terlalu belas kasihan juga nggak boleh, ya bermurah hati karena gini-gini. Nah, tergantung kembali kepada kasus apa yang dia lakukan. Sepanjang itu memang perlu mendapatkan istilahnya isolasi, ya di karantina dulu sekian bulan dari pelayanan atau apa, atau di coaching lagi, dididik, yang masuk ke dalam pendidikan khusus karena berbuat salah supaya diperbaiki, itu dilakukan semua. Nah, itu bukan berbicara bahwa itu kita tidak bermurah hati, tetapi demi kebaikan orang itu. Karena kita ingin masa depannya, itu kita udah bermurah hati. Memberikan waktu untuk membimbing, menuntun dia, mengarahkan dia kembali ke jalan yang benar. Itulah kemurahan hati sebenarnya. Juga ya, bukan bilang kemudian dilepaskan. Dilepaskan itu malah membuat dia jahat. Ya, itu mungkin dari saya. Tetap sesuai peraturan gereja, tata gereja, ketentuan-ketentuan yang berlaku kita lakukan, tetapi dengan hati yang murni mau menolong dia, bukan menjatuhkan dia, mengarahkan dia kembali ke jalan yang baik dan benar. Itu mungkin ya. Terima kasih, Coach. Ini waktunya nggak terasa udah lewat jam 9 karena Udah seru habis. banget ya Bapak Ibu hari ini. Dan Coach, boleh satu pertanyaan terakhir lagi ya, Coach? Soalnya ini saya pengen tahu juga jawabannya, Coach. Coach, kalau ada dorongan dalam hati untuk memberi seseorang, tetapi hal itu bertentangan dengan pasangan kita, apa yang harus kami lakukan, Coach? Pasangan maksudnya apa? Mungkin pasangan hidupnya mungkin nggak setuju kalau dia mau memberi. Berarti suaminya atau istrinya. Oke, ya. Jadi begini, makanya ini saya kenapa tanya pasangan, karena kalau kita kembali kepada firman Tuhan, kalau itu udah suami, tentu suami yang menentukan ya. Tapi kalau pasangan ya tentu berunding dulu, berdoa bersama-sama, ya ada damai sejahtera berdua ya. Jadi jangan sampai itu karena menolong terjadi perselisihan, bahkan tidak menjadi berkat, itu bisa menjadi kutuk karena kalian bertengkar. Usahakan sepakat dulu ya. Jadi sepakat. Jadi kalau bisa bicarakan, doakan, ya sambil diskusikan dengan baik. Jadi intinya gini, kalau memang itu uang berdua, ya sepakat dulu. Ya, dan kemudian itu karena berdua harus lakukan, ya itu harus sepakat dulu berdoa bersama-sama, saling memberikan keterangan gimana, baru lakukan. Karena kalau tidak itu juga tidak baik, ya karena akan tidak menjadi berkat karena terjadi keributan. Itu mungkin saya tambahkan, ya. Terima kasih, Coach. Dan malam hari ini pasti yang disampaikan menjadi bekal nih, Coach. Boleh ditutup dengan closing statement ya, Coach ya, dan doa untuk kami semua, Coach. Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih semua sudah begitu hangat ya dengan diskusi pertanyaannya yang menambah wawasan kita malam hari ini mengenai murah hati. Memang murah hati ini kita harus hati-hati, tidaklah semudah yang kita katakan, dan juga kita harus tentu mengembangkannya. Karena itu adalah perintah Tuhan. Karena Tuhan sendiri begitu murah hati kepada kita. Nah, kemurahan hati itu adalah manfaatnya kepada diri kita sendiri. Kita makin bisa mendalami, mengerti arti kemanusiaan, arti belas kasihan Tuhan, arti kemurahan hati Tuhan. Hanya kita kembali kepada diri kita, ciptaan kita sebagai manusia. Dan kita bisa betul-betul membagikan segala sesuatunya kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah kepuasan
itulah sukacita, itulah anugerah yang terbesar yang bisa kita nikmati bersama. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami boleh sharing, kami boleh berdiskusi, kami boleh membagi berkat, dan juga dituntun oleh firman-Mu, khususnya mengenai murah hati, supaya kami tidak iri hati. Kami bisa mengembangkan diri kami, sehingga kami boleh betul-betul mengerti arti kemurahan-Mu, Tuhan. Mendalami arti kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu. Berkati setiap kami yang telah mengambil bagian malam hari ini, berkati tidur istirahat kami, berkati juga hari-hari kami, khususnya pertumbuhan iman rohani kami, dan juga pribadi kami, keluarga kami, dan juga pelayanan kami, kehidupan kami, khususnya di dalam segala hal yang berkenaan dengan Engkau Tuhan. Bimbing kami, tuntun kami, dan berkati kami. Dan hamba serahkan pribadi-pribadi semua teman-teman yang ada di malam hari ini di Zoom maupun nanti yang akan mendengarkan lewat YouTube. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan, amin. Tuhan